Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati hadirin jamaah Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga hadirnya kita di sini, setiap langkahnya yang pertama dicatat sebagai sedekah, yang kedua dicatat sebagai penggugur dosa-dosa kita, yang ketiga menjadi sebab diangkat derajat kita oleh Allah, yang keempat jadi sebab turunnya sakinah, yang kelima jadi sebab kita diliputi oleh rahmatnya Allah, yang keenam jadi sebab turunnya para malaikat mendoakan kita semuanya, dan yang ketujuh jadi sebab masuknya kita dalam daftar nama orang-orang soleh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur di pertemuan ini, melanjutkan pertemuan yang lalu. Kertasnya masih pada ada tidak? Masih Al-Kautsar kan ya? Kemarin sampai ayat yang pertama di dalam surah Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar ya? Betul. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya. Pembahasan surah Al-Kautsar kita akan lanjutkan. Review sedikit dari pembahasan sebelumnya tentang surah Al-Kautsar. Dia adalah surah yang ke-108 dalam tartib suwar, yang urutan surah dalam Al-Quran. Dan jumhur mengatakan bahwa ini termasuk surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. Dan ayat ini turun terkait dengan beberapa keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah sebagian daripada orang-orang musyrik mencela Nabi, mencemooh Nabi SAW dengan mengatakan batara Muhammad, batara Muhammad, Muhammad abtar, Muhammad itu terputus dari rahmat Tuhannya. Kenapa? Karena Nabi SAW kehilangan anak laki-lakinya, dan orang Arab memandang bahwa tidak punya anak laki-laki itu aib, tidak punya keturunan laki-laki itu aib. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dikaruniai oleh Allah 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. 2 anak laki-laki daripada Khadijah, 1 anak laki-laki daripada Maria Al-Qibtiyah, ya, yang bernama Ibrahim. 2 anak laki-laki dari Khadijah namanya siapa? Qasim. Sehingga Nabi digelari Abul Qasim. Nah, gelarnya Nabi SAW Abul Qasim, bapaknya Qasim. Yang kedua namanya adalah Abdullah. Nah, dari Khadijah 2 anak laki-laki itu. Adapun daripada Maria Al-Qibtiyah, anak laki-laki namanya adalah Ibrahim. Nah, dari semua anak laki-laki tersebut tidak ada yang tumbuh besar. Semuanya meninggal di waktu masih kecil. Semuanya meninggal di waktu masih kecil. Sehingga orang-orang kafir musyrik mengatakan batara Muhammad, batara Muhammad. Ini adalah aib di hadapan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu ketika melihat ada seseorang tidak punya anak laki-laki, mereka mengatakan apa? Engkau terputus daripada sejarah, tidak akan ada yang menjadi pewarismu, tidak akan ada yang mengenang namamu. Ini pemikiran orang-orang jahiliyah di masa itu. Ya, sehingga bahkan mereka ketika mendapati anak mereka di sebagian suku, ketika mendapati anak mereka itu adalah perempuan, maka kemudian mereka menguburnya hidup-hidup. Jadi ketika ibunya itu mau melahirkan, istrinya mau melahirkan, disiapkan ya di bawahnya itu apa? Lubang kubur. Ketika yang lahirnya adalah seorang perempuan, maka kemudian langsung dikubur hidup-hidup. Ini adat sebagian daripada orang-orang Arab, suku di Arab.
Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, maka demikian juga yang terjadi kepada Nabi SAW. Ada khilaf di antara para ulama siapa yang menyampaikan dan yang mengatakan Muhammad itu abdan, ya, dan ini terkait dengan ayat yang terakhir dalam surah Al-Kautsar ini, di mana Allah membalikkan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, yang mencelamu, dialah itu sesungguhnya yang abtar. Dialah yang terputus daripada rahmat Rabbnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara sebab nuzul daripada surah Al-Kautsar. Dan Nabi SAW menyampaikan tentang makna Al-Kautsar dalam hadis yang Nabi sampaikan ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, kemudian Nabi tiba-tiba dalam keadaan tidurnya tidur yang terjaga, bukan tidur yang lelap. Dan Nabi kalau tidur kadang tidurnya ringan, kadang Nabi tidurnya tidur yang panjang, tidur lelap. Bahkan dikatakan Nabi juga pernah mendengkur, pernah saking lelapnya tidur Nabi SAW. Tapi tidurnya Nabi, matanya terpejam, hatinya tetap terjaga. Itu Nabi. Ya, Nabi itu tidurnya meskipun matanya terpejam, tapi hatinya terjaga. Nah, kalau kita kadang mata terbuka, hati malawul. Nah, itu bedanya. Tiba-tiba Nabi kemudian terbangun dari tidur pendeknya itu, tidur sedangnya itu, sambil tersenyum, lalu mengatakan kepada para sahabat. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda tersenyum, ada apa? Maka Nabi mengatakan, barusan saja turun kepadaku satu surah. Lalu Nabi membacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nabi menyampaikan kemudian kepada para sahabat, "Atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar?" Nah, kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang makna di antara makna Al-Kautsar. Kenapa saya sampaikan makna di antara makna Al-Kautsar? Sebagai dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan makna yang disampaikan oleh Nabi bukan makna pembatasan bahwa hanya itu makna Al-Kautsar, tidak. Ya, tapi Nabi menjelaskan makna di antara makna Al-Kautsar yang belum dilihat oleh para sahabat. Ya, karena makna Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Nikmat yang banyak, nikmat kenabian, nikmat Al-Quran, itu nikmat. Dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat. Nikmat di dalam peperangan diberikan ar-ru'ba itu adalah satu perasaan takut yang luar biasa hingga di hatinya musuh-musuh Nabi SAW masih rata syahrir, sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau mau berperang itu musuh sudah takut duluan, sejarak 1 bulan perjalanan. Itu nusirtu birru'bi, kata Nabi, aku ditolong oleh Allah adalah dengan mendapatkan ar-ru'b. Ar-ru'b itu perasaan takut di hatimu musuh. Dan itu dirasakan sehingga banyak kemenangan di dalam peperangan Islam. Nah, banyak kenikmatan-kenikmatan, termasuk juga tahwilul kiblah, yang asalnya kiblat itu ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindahkan lagi kiblat itu ke Masjidil Haram atas keinginan Nabi SAW. Atau kemudian tanah ini dijadikan, semua tanah yang ada di muka bumi ini sebagai masjidan wa tahura, sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sholat. Sedangkan dalam zaman dulu orang kalau mau ibadah hanya di ma'abad, tempat ibadah khusus. Adapun umat Nabi SAW, aina ma'adrakatuhu sholat, ya, falyusalli, di mana saja dia mendapati waktu sholat sudah tiba, sedangkan dia tidak sedang di masjid. Ya, mungkin dia sedang di perjalanan, mungkin dia sedang di gunung, mungkin dia sedang di hutan, bahkan dia mungkin sedang di kapal layar. Maka dimanapun dia mendapati waktu sholat, dia bisa sholat dimanapun juga dia dapatkan tempat tersebut. Nah, yang kemudian kata Nabi wa tahura, dan juga dijadikan tanah ini tahura sebagai apa? Alat untuk bersuci, menggantikan
air. Orang kalau tidak bisa berwudu atau mandi wajib dengan air karena ketiadaan air, maka tanah bisa menjadi pengganti. Ini di antara kenikmatan yang Nabi dapatkan alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi Nabi menyampaikan tentang pengertian Al-Kautsar dalam hadis ini dengan nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Sebuah sungai, nahrun, sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadaku. Alaihi khairun katsir, di atas sungai ini atau dalam sungai ini terdapat kebaikan yang sangat sangat banyak. Taridu ummati wa hadha haudun. Ya, dan ini adalah haudun, dia adalah telaga. Taridu ummati, yang akan dimasuki oleh umatku, didatangi oleh umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi menyampaikan tentang pengertian Al-Kautsar. Nah, sekali lagi kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, penjelasan Al-Kautsar di sini Nabi bukan sedang ingin membatasi makna Al-Kautsar sebagai sungai saja, tapi ini adalah nikmat yang belum dirasakan oleh para sahabat. Ya, sedangkan Al-Kautsar maknanya banyak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aniyatuhu adadun nujum. Jumlah bintang, jumlah aniyah, yakni gelas-gelasnya itu sejumlah apa? Nujum fis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Coba berapa miliar jumlah bintang di langit? Ya, tak terhingga. Maka sebegitu besarnya haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan gelasnya saja, ya, aniyahnya itu sejumlah bintang di langit. Maka menunjukkan jumlah, ya, kualitas dan kuantitas yang luar biasa daripada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa ikut merasakannya nanti, bisa minum daripada haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rasanya itu lebih manis daripada madu dan putihnya lebih putih daripada susu. Itu gambaran daripada haud Al-Kautsar. Siapa yang meminum daripada haud tersebut, dia tidak akan pernah merasakan lagi kehausan selama-lamanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakhtalijul 'abdu minhum, ada satu golongan, satu kaum yang dihalau daripada telaga Al-Kautsar itu. Lalu Nabi mengatakan, ya Rabb, innahum ummati, wahai Allah, bukankah dia itu adalah umatku juga? Mereka ini pakaiannya pakaianku ya Rasul, ya Allah. Mereka itu bukankah umatku juga ya Allah? Maka Nabi SAW, maka Allah berkata, menjawab pertanyaan Nabi, innaka la tadri ma ahdatsat ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada. Nah, ini artinya apa? Perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh umatnya yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan mereka meskipun pakaiannya pakaian Islam, tapi kemudian tidak dianggap Muslim atau bahkan terhalau daripada status sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan daripada sifat tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam surah Al-Kautsar ini Allah mengingatkan nabinya, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Kalimat inna ini menunjukkan ada taukid, ya, kalimat penegasan, penguatan. Ya Rasul, sesungguhnya dengan semua keadaanmu ini adalah nikmat banyak yang telah kami berikan kepadamu. Ya, Nabi SAW sedang diuji oleh Allah dengan cercaan, hinaan, makian masyarakat Arab saat itu, bahkan dari karib kerabat, dari keluarganya sendiri yang mengatakan huwa abdal, Muhammad abdal, Muhammad itu terputus keturunannya. Ya, sebelumnya Nabi sudah dikatakan al-majnun, orang gila, sahir, seorang penyihir. Coba bayangkan keadaan psikologi Nabi. Siapa yang sanggup menahan keadaan seperti itu? Bayangkan, ya. Disebut orang gila kan itu nyesek dada kita. Nugelo mana kita. Itu menyesakkan dada. Dan Nabi pernah sakit hati, dalam hati sempit hati. Walaupun na'lamu annaka yadiku sadduka bima yaqulun, dan kami tahu bahwa hatimu telah sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Tapi kemudian Allah mengingatkan dalam ayat yang lain bahwa kalaupun mereka mengatakan engkau adalah gila, ma anta bi ni'mati rabbika
bimajnun, tidaklah engkau dengan nikmat yang aku berikan kepadamu itu sebagai orang gila. Kau tidak gila, kau bukan penyihir, kau bukan penyair, ya, kau bukan orang jahat, tapi semua ini adalah kenikmatan dari Allah kepadamu. Nah, kalimat inna a'tainakal kautsar artinya apa? Sungguh kami telah berikan kenikmatan yang banyak kepadamu. Al-kautsar artinya adalah nikmat yang sangat sangat banyak. Di ayat yang kedua kita masuk, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, fa-nya di sini fa sababiyah, sehingga seolah-olah fa di sini menunjukkan dengan nikmat yang banyak sudah kami berikan kepadamu, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Nah, ini hadirin waktu Allah juga pengingat, reminder buat kita. Kalau sesungguhnya kita itu sedang dan sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan kepada setiap hambanya adalah nikmat yang bahkan tidak bisa dihitung jumlahnya. Yang membedakan seseorang yang merasa bahagia dengan nikmat Allah dan yang selalu merasa sengsara adalah pada syukur dia. Orang yang banyak syukurnya akan merasakan banyak kenikmatan. Orang yang kurang syukurnya akan selalu merasa kurang kenikmatan. Makanya Hasan Al-Basri yang mengingatkan tentang ciri orang yang senantiasa merasa kurang, yang senantiasa stres, yang senantiasa tidak bahagia, dua saja kata kuncinya, yaitu adalah orang-orang yang tuhibbul masaib, yang suka menghitung-hitung musibah, menyebut-nyebut masalah, wa tansan ni'am, dan yang kedua suka melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini orang dalam ayat yang lain dikatakan innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia kepada Rabbnya ingkar. Kanud artinya adalah ingkar. Cirinya dua tadi, tu'iddul masaib, suka menghitung-hitung, menyebut-nyebut musibah. Jadi kemana saja selalu curhat masalahnya, padahal dia datang dalam keadaan sehat badannya, dia datang dalam keadaan bisa makan, dia punya tempat tinggal, dia punya rumah, dia punya kendaraan, dan seterusnya. Tetapi karena sifatnya yang selalu menghitung musibah, seakan-akan tidak punya kenikmatan dan hidup dengan penuh masalah. Nah, maka yang mau stres itu rumusnya, silakan dipraktekkan. Ya, yang sudah merasa hidupnya tenang saja, kali-kali mau stres, ya, itu rumusnya dua: sebut-sebut masalah dan lupakan nikmat. Insya Allah langsung. Isi mau nyobain kali-kali menjadi orang stres. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kalau kita mau bahagia, dibalik ingat-ingatlah nikmat yang sedang dan telah Allah berikan kepada kita, dan lupakan masalah dan musibah yang Allah ujikan kepada kita. Karena bahkan bagi seorang mukmin, musibah dan ujian itu kalau dia pakai kacamata iman, man yuridillahu bihi khairan yusibhu, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberikan dia ujian. Musibah itu adalah tanda cintanya Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang lain katakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha. Siapa yang Allah kehendaki untuk dicintai, maka Allah akan berikan dia balaya, Allah akan berikan dia musibah ujian. Saat dia ridho, Allah tambah ridho. Nah, inilah nikmat yang besar ketika Allah ridho kepada hambanya. Tapi faman sakhito, siapa yang murka, tidak ridho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, falahu sukhtu, dia dapat musibah yang lebih besar, yaitu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin Allah, maka ketika kita yakin bahwa sesungguhnya kita sedang dan telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, dan sekali lagi kita baru sadar itu ketika kita menghayati setiap kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan, maka kita akan tenggelam dalam lautan syukur. Makanya kalau berdoa, kata Nabi ini, afdhalud du'a alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah.
paling tidak orang yang berdoa itu mulailah dengan alhamdulillah, memuji Allah. Maksudnya apa? Kalau kita berdoa, itu puji Allah dulu atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi saat kita praktekkan itu, kalimat Nabi ini, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu dengan sendirinya mengundang nikmat yang kita inginkan. Karena itu wujud syukur kita kepada Allah. Sedangkan Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Lalu salah satu kelebihannya apa? Saat kita mengucapkan memuji-muji Allah itu, disitulah Allah akan berikan rasa kecukupan kepada kita. Saat kita memuji-muji Allah, hampir kita merasa bahwa kayaknya memang yang kurang itu bukan nikmatnya, tapi yang kurang adalah syukurnya. Sehingga bahkan bisa jadi nggak jadi minta sama Allah karena merasa memang sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Afdhalud du'a alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat dan kurban sebagai ibadah syukur seorang hamba kepada Allah. Fasalli li rabbika. Salli, ya dikata shalla yusalli, salatlah kamu. Perintah ini fi'il amr. Fasalli li rabbika, maka salatlah kamu li rabbika untuk Rabbmu. Adakah salat yang bukan untuk Rabb, untuk Allah? Ada. Salat misalnya idza qamu ila salat yaqamu kusala yura'unan nasa. Ada orang yang kemudian bangun untuk salat, dia dalam keadaan apa? Kusala, kesel. Lalu ketika dia pun salat yura'unan nasa. Dia melakukan salat itu yura'unan nas, hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Berarti salatnya tidak li rabbika, tapi salatnya linnas, li ajlin nas, untuk mendapatkan apa? Pujian dari orang lain. Nah, ini sudah tidak ikhlas. Ini sudah menyimpang dari fasalli li rabbika. Atau salat kemudian untuk dunia. Kenapa salat? Supaya bisa dapat kejual tuh rumah. Kenapa salat? Supaya bisa dapat itu mobil. Kenapa salat? Supaya kejual itu sawah. Ini tidak boleh. Niat salat tidak boleh untuk li ajli ghairillah. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika. Maka Allah tegaskan salatlah engkau untuk Rabb. Salatnya karena Allah. Adapun setelah salat seseorang berdoa minta kepada Allah, enggak apa-apa. Tapi bahwa ibadah sholat itu tidak boleh diniatkan dari awal untuk mendapatkan pujian orang atau kemudian untuk mendapatkan nikmat dunia. Ini menyimpang dari perintah Allah fasalli li rabbika. Makanya seorang mukmin itu punya prinsip dalam dirinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah dan bagi Allah saja. Rabbil alamin, pemilik semesta alam ini. La syarika lahu, tidak akan aku mempersekutukannya. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah aku diperintahkan. Yani apa? Diperintahkan untuk apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintahnya Allah adalah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang ikhlas hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika. Nah, salat ini hadirin mata Allah, dia adalah salah satu wujud syukur seorang hamba kepada Allah. Makanya tidak ada artinya seseorang kemudian dia itu memberi, dia suka sedekah, dia suka santunan anak yatim, fakir, miskin, dia suka ikut bangun ini bangun itu, tapi dia tinggalkan salat, maka tidak disebut ahli syukur kepada Allah. Salat ini adalah fondasi syukur seorang hamba. Maka tidak ada artinya sebaik apapun seseorang kalau dia meninggalkan salat. Karena kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus salat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah apa? Adalah perkara salat. Sehingga Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
dua karakteristik generasi yang lemah, generasi yang buruk adalah khalfun adha'u sholata wa taba'u syahawata. Generasi yang suka apa? Melalaikan salat dan memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka orang seperti ini akan menuju kepada kesesatan. Maka tengoklah keluarga kita, lihat diri kita, lihat anak-anak kita. Jadi nggak ada artinya kita sekolahkan anak sampai S1, S2, S3 sampai gelar profesor sekalipun kalau kemudian dia tidak suka salah, dia lalai daripada salah. Ya, tidak ada artinya semua itu. Apa artinya di sisi Allah nanti apalagi kalau kita sudah meninggal, sedangkan orang masuk dalam neraka saqar ditanya oleh Allah, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian ada dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang salat. Ya, orang tidak salat itu wal'iyadzubillah. Bahkan Allah mengatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Orang yang sholat aja bisa celaka. Bagaimana lagi orang yang meninggalkan sholat? Waliyadzubillah. Maka sholat ini adalah pondasi bagi seorang muslim. Tidak ada sholat, tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan bagi sebaik-baik anak. Ya, ketika dia tidak patuh kepada Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, wan har. Nahar itu artinya pangkal leher. Dan itu artinya berkurban dengan menyembelih seekor hewan yang disembelih di pangkal leher. Dan ini hewannya namanya adalah apa? Unta. Pernah lihat bagaimana unta disembelih? Ya, disembelihnya sambil berdiri, kemudian di pangkal lehernya itulah yang kemudian disembelih. Itu wanhar itu untuk unta. Kalau hewan yang ditidurkan, diterlentangkan seperti kambing, domba, terus apa lagi? Sapi, kemudian apa lagi? Kerbau. Bisa kerbau tidak? Bisa kerbau ya. Itu namanya dabah. Dabah, wadbah. Nah, tapi kalau wanhar itu adalah praktek penyembelihan kepada apa? Kepada unta. Wanhar dan berkurbanlah. Salat ibadah badaniyah. Nahar berkurban itu ibadah maliyah. Kalau salat ibadah badan, kalau nahar berkurban ibadah maliyah. Jadi ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ada juga ibadah yang mencampur antara badaniyah dengan maliyah, seperti ibadah haji, ibadah umrah. Demikian juga ibadah kurban sebenarnya kalau dia sendiri yang yang menyembelih itu ibadah maliyah plus ibadah badaniyah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah wujud syukur seorang hamba atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, maka kalau bisa seumur hidup minimal 1 kali kita pernah berkurban. Nabi SAW dengan segala keadaannya tersebut ketika dia berkurban sampai 100 ekor unta. Dan 63 ekor itu disembelih langsung oleh Nabi SAW. Sisanya disembelih oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jangan sampai handphone ganti, kendaraan ganti, rumah renovasi, tapi kurban belum pernah. Malu kita di sisi Allah nanti. Sedangkan ini ayat disebutkan, perintah ini disebutkan langsung oleh Allah sebagai salah satu pondasi daripada syukur. Syukur ini adalah cara kita merawat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebaliknya kata pepatah, maksiat itu bisa menghilangkan nikmat, syukur bisa menghilangkan laknat atau bencana. Ya, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama wa dawim bi syukril ilah fa syukrul ilah yuzilun niqam. Ya, kata syair mengatakan, idza kunta fi ni'matin, kalau kau sedang berada dalam kenikmatan, maka janganlah bermaksiat. Karena bermaksiat itu akan menghilangkan nikmat. Jadi kenapa harusnya ini tuh air tuh ngocor, ya? Pernah Bapak Ibu ya, Ibu pernah buka keran tiba-tiba tidak
bocor airnya, padahal pas cek ke toren airnya penuh. Toren isi airnya penuh 1000 liter malah. Kita cuma butuh 1 ember. Ya, ternyata pas dibuka kerannya mampet, ada hanya sedikit lumut. Gara-gara sedikit lumut itu, air yang isinya 1000 liter, bahkan 2000 liter, bahkan lebih dari itu tersendat dan tidak keluar. Gara-gara apa? Lumut. Nah, bisa jadi hidup kita ini penuh dengan lumut. Ya, penuh lumut sehingga rezeki yang harusnya turun, karunia yang harusnya turun kepada kita tersendat, terhambat oleh lumut-lumut tersebut. Makanya nyambung ketika Allah berkata, "Istaghfiru rabbakum." Ya, istighfarlah kepada Allah. Kalau dosa menyebabkan tersumbatnya rezeki, istighfar menyebabkan terbukanya pintu rezeki. Apa kata Allah? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dialah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan bahkan hujan sebagai bentuk keberkahan daripada tanah yang gersang, yang kering. Ya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Terus apa lagi? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bahkan diberikan kepada kalian amwalin, harta, wal banin, dan apa? Anak-anak. Bi amwal wa banina, dengan harta-harta yang melimpah dan juga kemudian anak-anak. Nah, karena istighfar itu membuka pintu rezeki. Nah, maka nikmat Allah, jangan dulu kita menyalahkan si fulan dan alan, menyalahkan ABCD. Bisa jadi tersumbatnya pintu rezeki karena tadi ada apa? Lumut. Lumutnya banyak atau sedikit? Bisa jadi cuma sedikit, tapi karena itu lumut menutup pintu keluarnya rezeki, akhirnya rezeki tidak turun. Jadi bisa jadi yang kita cari selama ini sudah ada di depan mata, tertutup bukan karena tidak ada, tapi tertutup oleh lumut-lumut dosa. Nah, kalau Nabi sampai istighfarnya sehari berapa kali? 70 kali minimal kan? Sampai 100 kali. Hari ini kita sudah istighfar berapa kali? Ya, sudah istighfar berapa kali? 3 kali pun itu kadang pas sholat astagfirullah gitu. Minimal berapa? 100 kali. Model kita harusnya berapa kali nih? Saya pikir ada kurang kan ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi banyak lumutnya kita. Nah, ini sebenarnya. Kemudian ya, waktu yang dikit lagi ya. Di dalam ayat ini Allah juga mengingatkan untuk sholat dan berkurban hanya untuk Allah. Tidak boleh seseorang berkurban untuk selain Allah. Misalnya membeli kerbau huluna dikasihkan ke Nyirono kaler misalnya gitu. Ya, itu tidak boleh ya. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Bahkan ada orang masuk neraka gara-gara berkurban dengan seekor lalat. Dakhalatin nar bidzubabin. Masuk neraka gara-gara seekor. Lah kok bisa? Karena dia berkurban untuk berhala meskipun hanya dengan seekor. Jadi enggak lihat daripada kurbannya, tapi untuk siapa kita berkurban. Allah paling tidak senang untuk diduakan. Nah, terakhir kita langsung terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Kata syani'ah ini bentuk permusuhan paling puncak. Jadi musuh itu ada adu, ada sekedar bermusuhan, ya. Ada lahir permusuhan itu hanya karena ikut-ikutan, ada permusuhan itu karena amarah, ada permusuhan itu luar dalam betul-betul membenci. Nah, inna syani'aka ini betul-betul lahir daripada kebencian yang luar biasa daripada musuh-musuh Nabi SAW, orang-orang kafir saat itu, orang-orang musyrik yang sangat membenci kepada Nabi SAW, sehingga menyebut Nabi abtar, Nabi terputus, ya, Nabi terputus rahmat Allah SWT, Nabi terputus segala macam. Nah, Allah mengatakan inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu itulah dialah yang abtar. Nanti kita sedikit lagi lanjutkan setelah ada insyaallah. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang yang suka menghina Nabi di masa awal Nabi adalah Abu Lahab. Ya, sejak awal ia kemudian memusuhi Nabi, mencela Nabi, menyerang Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi di awal dakwah, ia sudah menghina Nabi. Dialah orang yang kemudian dibalas oleh Allah. Tapi kalau Allah membalas itu setimpal. Kalau orang berbuat dosa,
balasannya setimpal. Ya, kalau kebaikan kan sampai 10 kali lipat. Kalau dosa, kalau kesalahan sepintas setara gitu, sama. Abu Lahab mengatakan tabballaka ya Muhammad. Ya, kemudian setelah itu dia mengatakan lagi tabbal li hadzal din. Ya, celaka kau Muhammad. Lalu dia mengatakan celakalah untuk agama yang kau seru, ali hadza jama'atana, hanya untuk ini kau panggil kami. Dua kali menyebut kata apa? Kata tabbah. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain dia sampai melempar batu ketika dia nunjuk-nunjuk Rasulullah SAW. Nah, Allah membalas dengan kalimat yang sama. Dua kali saja Allah bilang tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat wa tabb. Ya, itu diulang dua kali sebagai bentuk balasan dari apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan dikatakan Abu Lahab ini ialah yang dia mengatakan Batara Muhammad itu terputus. Muhammad tidak akan punya keturunan. Muhammad tidak akan dikenal dan tidak akan dikenal. Allah mengatakan inna syani'aka, sesungguhnya dialah yang suka mencelamu dan menghina dan mengatakan kamu sebagai abdal, dialah yang abdal. Maka siapa keturunan Abu Lahab sekarang? Tidak ada keturunan Abu Lahab. Bahkan keadaan kuburnya saja sampai sekarang orang kalau mendekati ke tempat dia di mana dikuburkan, orang mencium bau yang luar biasa. Sudah memang dari dulu ketika dia dikuburkan tidak ada yang mau menguburkan karena dia punya penyakit, yang penyakit itu membuat tubuhnya itu keluar bau busuk yang luar biasa. Sampai kemudian didorong pakai kayu, sampai kemudian nggak diurus seperti biasa, ya, diuluk langsung gitu. Ini Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tidak punya siapa? Tidak punya keturunan yang bisa kemudian melanjutkannya. Nah, ini aib di mata orang Arab itu memang tidak punya anak laki-laki itu adalah aib. Nah, Nabi kemudian oleh Allah dibuat anak laki-laki Nabi gak ada yang sampai besar. Ya, Abdullah meninggal waktu kecil, Qasim meninggal waktu kecil, Ibrahim meninggal waktu kecil. Yang perempuan memang sampai besar. Siapa aja yang perempuan? Zainab kemudian siapa lagi Bu? Anak perempuan Nabi? Fatimah terus Ummu Kulsum terus Ruqayyah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, yang terakhir Fatimah. Ini yang tiga pertama meninggal sebelum Nabi. Terakhir Fatimah meninggal setelah Nabi SAW. Nah, seluruh keturunan Nabi ya yang laki-laki meninggal sejak kecil. Nah, yang perempuan yang tersisa setelah Nabi meninggal adalah Fatimah. Tapi dari Fatimah inilah lahir keturunan yang sangat banyak. Dari Fatimah ini lahir Hasan dan Husain. Semua anak dinasabkan kepada bapak. Ali, nama saya Ali bin Jabir bin Abu Bakar. Bapak saya Jabir, kakek saya Abu Bakar. Dinasabkan kepada bapaknya. Kecuali Hasan dan Husain. Kecuali Hasan dan Husain dinasabkan kepada siapa? Ibunya Fatimah, baru nasabkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sekarang masih ada tidak keturunan Nabi? Ada. Zuriatnya Nabi ada tidak? Ada. Keturunannya Nabi, zuriatnya Nabi ada sampai sekarang. Ya, dan ini menunjukkan bahwa yang terputus itu adalah mereka yang mengatakan Nabi abdal. Adapun Nabi, risalahnya Nabi tetap dikenang, nama Nabi tetap dikenang, bahkan zuriatnya Nabi, keturunannya Nabi itu pun tetap masih ada. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjadi dalil bahwa sebaik-baiknya orang tetap tidak akan disukai oleh semua orang. Nabi yang begitu sempurna akhlaknya, kepribadiannya, tutur katanya, tingkah lakunya, kebaikannya tidak ada yang menandingi, tetap saja selalu akan ada orang yang tidak senang kepada orang. Maka kalau kita mencari ridhonya manusia dalam kehidupan kita, ghayatul la tudrak, kata pepatah Arab. Ridho nas, ridhonya manusia, ghayatul la tudrak, ridho tujuan yang tidak akan pernah bisa tercapai. Kalau yang dicari adalah ridhonya siapa? Ridhonya manusia. Ghayatul la tudrak adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa tercapai. Maka yang dicari
adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan apa? Fokus dengan celaan, cacian, makian orang, ucapan orang kepada kita. Ya, kata Allah apa? Dalam surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99, kami tahu bahwa hatimu sempit dengan ucapan mereka ya Rasul. Tapi apa kata Allah? Sibukkan dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bukan wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, bertahmidlah, wa kun minas sajidin, dan jadilah bersama orang-orang yang suka sujud. Berarti maksudnya apa? Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak kumpul dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Lapang hati, lapang dada. Kenapa? Karena begitulah kehidupan dunia ini. Ya, pasti tidak akan selalu orang semuanya suka. Jadi kalau ada orang hidupnya nggak pernah ada yang nggak suka, itu masalah. Karena harus begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di surah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga memberikan manfaat buat kita dan bisa kita amalkan, dan Allah kasihkan kepada kita kesempatan yang nikmat berupa bisa minum daripada haudnya Nabi Haud al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.